Pernah nggak sih ngerasa capek banget, kayak energinya tuh bener-bener habis, padahal rasanya udah cukup istirahat? Tenang, kamu nggak sendirian. Kali ini kita bakal bahas solusi yang kelihatannya simple, tapi dampaknya luar biasa. Kekuatan me time atau waktu untuk diri sendiri. Coba deh jujur sama diri sendiri. Apa rasa lelah itu kayak nempel terus, nggak mau hilang, bahkan setelah kamu tidur cukup semalaman? Nah kalau jawabannya, iya, bisa jadi itu cara tubuh kamu ngasih sinyal yang lebih dalam. Sering banget sebelum kita benar-benar burn out, tubuh kita tuh udah ngasih kode-kode duluan. Ini bukan sekedar keluhan loh, tapi semacam permintaan tolong yang harus kita dengerin. Yuk kita kenali tanda-tandanya. Pertama, semangat kamu tiba-tiba kayak lenyap gitu aja. Pekerjaan yang tadinya seru, hobi yang biasanya kamu nikmatin, kok sekarang jadi kerasa hambar. Kamu mungkin jadi sering nunda-nunda dan rasanya susah banget buat nemuin ide baru. Ini tanda yang jelas banget kalau mental kamu lagi capek. Pernah nggak kamu nggak sengaja keceplosan ngomong kasar atau nyelekit ke orang terdekat? Waktu kita lagi stres, kadang kita jadi nggak mikir panjang pas ngomong. Akibatnya, bisa nggak sengaja nyakitin perasaan orang lain dan ngerusak hubungan kan? Ini bukan cuma soal ngantuk biasa ya, ini tuh rasa lelah yang benar-benar nyerep sampai ke dalam. Rasanya kerjaan tuh nggak ada habisnya, segimanapun kamu berusaha. Bahkan nih, setelah tidur semalaman pun, pas bangun tetap aja nggak seger. Kayak baterai kamu nggak pernah keisi penuh. Tanda berikutnya, hal-hal sepele mulai kerasa kayak masalah besar. Kamu jadi khawatir berlebihan soal sesuatu yang harusnya sih biasa aja. Kalau dibiarin, rasa cemas ini bisa bikin semua keputusan dan kerjaan kamu jadi berantakan. Dan yang terakhir, kamu jadi pengen banget sendirian dan menghindarin interaksi sama orang lain. Keinginan buat ngumpet ini sebenarnya sinyal paling jelas dari tubuh kamu kalau kamu tuh butuh banget ruang buat nafas dan balikin energi. Oke, setelah kita kenali masalahnya, sekarang kita pindah ke solusinya. Jadi apa sih sebenarnya me time itu? Ini tuh lebih dari sekedar waktu kosong loh. Ini sesuatu yang fundamental banget. Gampangnya gini, me time itu adalah waktu yang sengaja kamu sediain cuma buat diri kamu sendiri tuh. Tujuannya buat lepas dari semua tuntutan dari luar, kerjaan, keluarga, teman, supaya kamu bisa benar-benar nyambung lagi sama dirimu sendiri. Nah, ini poin yang krusial banget. Buang jauh-jauh rasa bersalah. Ngambil waktu buat diri sendiri itu sama sekali bukan egois. Justru, ini adalah kebutuhan psikologis sepenting makan atau tidur buat ngejaga kewarasan kita. Terus apa aja sih untungnya kalau kita beneran ngeluangin waktu buat diri sendiri? Manfaatnya tuh gede banget, bukan cuma buat mental kita, tapi juga buat hubungan kita sama orang lain. Manfaat utamanya, jelas ya, buat kesehatan mental kamu. Banyak riset nunjukin kalau me time itu efektif banget buat ngurangin stres, bantu cegah depresi, dan nyegerin pikiran. Hasilnya, kamu jadi lebih fokus, lebih produktif, dan yang paling penting, kamu jadi punya waktu buat lebih ngerti perasaan dan kebutuhanmu sendiri. Dan ini nih salah satu efek paling cepat yang bisa kamu rasain. Kualitas tidur jadi jauh lebih baik. Soalnya kalau pikiran kita kerja terus, tidur jadi nggak nyenyak. Dengan ngambil waktu buat nenangin diri, apalagi sebelum tidur, kamu tuh kayak ngasih sinyal ke otak buat rileks. Dan ini terbukti secara ilmiah bikin tidur jadi lebih berkualitas. Nah, ini bagian yang kedengarannya mungkin agak aneh. Justru dengan menyendiri sejenak, kamu sebenarnya lagi berinvestasi buat hubungan sosial kamu. Kenapa? Karena saat kamu lebih tenang dan energik, kamu jadi lebih sabar, lebih bisa berempati, dan bisa ngasih perhatian penuh ke pasangan, keluarga, atau teman-teman kamu. Oke, kita udah tahu kenapa me time itu penting banget. Sekarang pertanyaannya gimana caranya? Tenang, ini lebih gampang dari yang kamu bayangin kok, dan kamu bisa mulai hari ini juga. Nggak perlu waktu berjam-jam, cukup 10 menit yang berkualitas. Pertama, cari tempat yang tenang. Kedua, dan ini penting banget, jauhin HP kamu. Gangguan digital itu musuh utamanya me time yang efektif. Ketiga, lakuin sesuatu yang kamu suka. Dan terakhir, tanamkan di pikiran kalau ini bukan malas-malasan, tapi ini adalah pemulihan. Jadi, apa nih pelajaran yang bisa kita petik dari semua ini? Me time itu bukan lagi sekedar tren atau kemewahan, tapi udah jadi sebuah kebutuhan esensial buat ngejaga keseimbangan hidup kita yang makin sibuk. Kalau ada satu hal yang perlu kamu ingat dari penjelasan ini, ingat ini ya, waktu kamu ngerawat diri sendiri, efek baiknya itu bakal nyebar ke semua orang di sekitar kamu. Dirimu yang bahagia dan sehat secara mental adalah kado terbaik yang bisa kamu kasih ke orang-orang yang kamu sayang. Jadi, aku mau ninggalin kamu dengan satu pertanyaan. Bukan buat besok atau minggu depan, tapi buat hari ini.
Apa satu hal simpel yang bisa kamu lakuin selama 10 menit aja khusus buat diri kamu sendiri? Coba deh pikirin, dan yang lebih penting, lakuin ya. Terima kasih.